Coba deh tanyain ke anak-anak muda yang lagi kuliah di luar negeri. Gimana sih rasanya hidup di sana? Jawaban mereka pasti bagus-bagus. Tapi tahu nggak sih, di balik layar mental mereka sebenarnya lagi naik roller coaster yang nggak ada remnya. Studi di luar negeri itu bukan sekedar pindah kampus, tapi soal melewati fase-fase emosional yang bisa bikin kita mempertanyakan sendiri keputusan hidup yang kita buat. Ini realitanya. Dulu sebelum memulai kuliah, saya sempat mendapatkan pencerahan nih tentang fase-fase emosional kuliah di luar negeri dari salah satu pembimbing. Katanya fasenya naik turun, kayak sadel kuda. Fase pertama, dimulai dari keberangkatan. Kamu excited bakal memulai sesuatu yang baru. Puncak-puncaknya nih di bulan pertama yang bisa disebut honeymoon phase. Semuanya berasa baru, berasa ajaib dan mencengangkan. Dimulai dari proses orientasi di kampus, ketemu teman-teman baru, kenalan dengan dosen-dosen yang penuh wawasan, yang siap untuk kamu serap ilmunya. Kamu merasa dunia ada di genggaman. Tapi masuk bulan ketiga, efek bulan madunya hilang total. Kamu masuk ke dalam fase slump. Rutinitas mulai melelahkan. Tugas kuliah mulai numpuk dengan standar-standarnya yang bikin stres. Dan puncaknya, waktu ada momen-momen penting nih, keluarga di Indonesia lagi lebaran, atau lagi ada hari-hari spesial, atau ada kerabat yang menikah, dan kamu cuma bisa nonton lewat layar HP 6 inci dari kamarmu yang dingin sendirian. Nah, disinilah homesickness paling parah menghantam. Kalau kamu berhasil melewati fase kritis ini, kamu bakal masuk ke fase berikutnya, adaptation. Ini fase di mana mental cengengmu tadi perlahan mati, digantikan dengan insting bertahan hidup yang mulai kuat. Kamu mulai tahu nih supermarket mana yang ada diskon tiap jam 7 malam. Kamu mulai kebal sama cuaca ekstrim. Dan kamu mulai paham celah-celah buat kerja paruh waktu. Kamu mulai menemukan ritmemu. Lalu hari-hari menjelang kelulusan pun tiba. Rasa excited yang dulu muncul sebelum berangkat, sekarang muncul lagi. Akhirnya kamu akan pulang ke Indonesia. Tapi ini dia plot twistnya. Fase keempat ini adalah reverse culture shock. Lucu banget. Karena setelah bertahun-tahun rindu rumah, kamu justru harus belajar beradaptasi lagi nih dengan kemacetan, ritme kerja lokal, dan juga hilangnya kemandirian total yang selama ini kamu punya di luar negeri. Proses pulang pergi ini merubah kamu jadi manusia yang baru total. Kuliah di luar negeri itu berat, bukan karena pelajarannya aja, tapi karena kamu dipaksa tumbuh dewasa sendirian, ribuan kilometer dari zona nyamanmu. Nah, pengen tahu cerita jujur lainnya tentang cara bertahan hidup di Jerman, Jepang, atau China? Follow terus Otka dan tulis di kolom komentar fase mana yang paling kamu takuti.